Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Taufik Rahmadinata, kelas 1A D4, jurusan Teknik Elektro, program studi D4 Teknologi Rekayasa Instalasi Listrik Politeknik Negeri Padang. Pada tugas instalasi listrik 2 pertemuan 11, yaitu tentang pengontrolan motor listrik dan menjelaskan prinsip-prinsip kerja dari motor listrik tersebut. Yang pertama, Direct Online Starter. Apa itu Direct Online Starter atau DOL? Metode paling mendasar, ekonomis, dan mudah untuk menjelaskan motor induksi 3 fasa dinamakan dengan DOL Starter. Starter ini menyambungkan 3 fasa langsung melintasi 3 suplai fasa. Daya tarik starter jenis ini adalah dapat dihubungkan langsung ke motor dan tidak mempengaruhi motor induksi. DOL terdiri dari perangkat pelindung seperti kontak utama, seperti gambar di bawah. Rangkaian Direct Online Starter ini sering dipakai pada industri karena motor listrik pada starter awal ini membutuhkan sebuah arus yang sangat tinggi, bisa disebut dengan increase current. Untuk mengurangi lonjakan arus yang tinggi pada motor listrik atau elektro, motor diperlukan sebuah rangkaian kontrol yang disebut dengan direct online atau disebut juga yaitu DOL starter. Aplikasi DOL starter. Aplikasi starter ini meliputi starter ini sangat berguna pada motor listrik ketika motor induksi 3 fasa berada pada tingkat rendah dan input sangat rendah dalam kurung 5 volt. Maka itu akan berfungsi pada kecepatan rendah dan peringkat yang lebih rendah. Starter ini digunakan di mana arus maksimum tidak menyebabkan kerusakan seperti menjalankan komposer kecil dan berjalan pompa air dan kipas angin. Jadi, ini semua tentang Direct Online Starter. Dan fitur utama Direct Online Starter ini termasuk koneksi 3 fasa, torsi awal yang tinggi, penurunan tegangan, beban mekanik, puncak arus, dan perangkat switching yang sangat mudah. Ini terutama berlaku di mana arus maksimum tidak menyebabkan kerusakan seperti menjalankan kompresor kecil, ban berjalan, pompa air, dan kipas angin. Prinsip kerja dari Direct Online Starter. Diagram kabel Direct Online Starter 3 fasa ditunjukkan di bawah ini. Direct Online Starter menyambungkan kabel utama 3 fasa dengan motor induksi yaitu L1, L2, dan L3 ketika saklar ditekan. Secara umum, kerja Direct Online Starter dapat dilakukan dalam 2 tahap yang berbeda, yaitu rangkaian kontrol DOL starter dan rangkaian daya starter. Rangkaian kontrol terpasang ke salah satu dari 2 fasa dan diaktifkan dari 2 fasa saja. Setiap kali kita menekan saklar start, maka arus akan mengalir melalui rangkaian kontrol serta angin kontaktor juga. Kumparan kontrol dapat didorong oleh arus untuk membuat kontak ditutup, dan dengan demikian suplai 3 fasa menjadi tersebut untuk motor induksi. Ketika kita menekan tombol stop, maka aliran arus melalui kontak akan terhenti. Oleh karena itu, daya ke motor induksi tidak akan dapat diakses. Demikian pula hal sama akan terjadi ketika terminal overload relay bekerja. Komponen yang dibutuhkan Direct Online Starter. Rangkaian pasti membutuhkan sebuah komponen untuk menunjang rangkaian tersebut berjalan dengan sempurna. Apa-apa saja komponen yang dibutuhkan rangkaian Direct Online Starter?
Berikut ini adalah komponen-komponen yang dibutuhkan. Yang pertama yaitu MCB, yang kedua yaitu MCCB, yang ketiga push button, yang keempat terminal overload relay atau TOR, yang keempat yaitu kontraktor coil 220 volt AC, pilot lampu, emergency stop, dan kabel kontrol 0,7 mm. Komponen yang pertama dari direct online starter yaitu miniature circuit break atau MCB. MCB ini berfungsi untuk mengamankan sebuah hubungan singkat atau konsleting pada jalur rangkaian kontrol. Jadi jika tidak langsung imbas ke MCCB utama dan memudahkan ketika maintenance atau cuma mencoba sebuah rangkaian kontrol direct online starter saja. Yang kedua yaitu Moulet Cause Circuit Breaks. Sama halnya dengan MCB untuk mengamankan hubungan singkat, tetapi ini lebih ke jalur daya atau jalur yang menyuplai untuk ke elektromotor. MCCB ini biasanya digunakan 3 fasa. Push button. Komponen push button ini mendukung untuk sebuah trike atau prinsip untuk menyalakan sebuah kontrol dengan sistem kerja open close. Push button mempunyai sebuah kontak yang dinamakan normally open (NO) dan normally close (NC). Warna untuk digunakan adalah hijau untuk on dan starter dan warna merah untuk off atau stop. Terminal overload relay. Komponen ini adalah sebuah nyawa pada elektromotor. Kenapa saya bilang nyawa? Karena fungsi dari terminal overload relay atau biasa disebut dengan TOR untuk mengamankan sebuah elektromotor berdasarkan ampere atau arus. Jika motor melebihi arus yang sudah ditetapkan pada nameplate, elektron motor tersebut bisa terbakar. Yang selanjutnya yaitu kontraktor. Kontraktor berfungsi untuk on atau off sebuah arus yang menuju ke elektromotor dengan perintah dari push button atau komponen lainnya. Fungsinya seperti saklar, tetapi ini 3 fasa dan memiliki kemampuan ampere yang tinggi dan menggunakan koil untuk menarik kontak-kontak dari kontraktor tersebut. Yang selanjutnya yaitu pilot lampu, komponen listrik yang berfungsi untuk menandakan sebuah rangkaian tersebut on atau off dengan menyalakan sebuah lampu dengan warna yang dikehendaki teknisi. Yang selanjutnya yaitu kabel kontrol. Kabel kontrol ini sangat perlu karena untuk menghantarkan tegangan dan arus dari komponen satu dengan komponen yang lainnya. Ketika komponen semua disatukan oleh kabel kontrol, maka rangkaian tersebut bisa bekerja secara sekuen atau berurutan sesuai dengan wiringnya. Istilah orang sedang pengkabelan pada rangkaian listrik adalah wiring. Kelebihan rangkaian dari direct online starter DOL yaitu torsi awal yang tinggi, yang kedua memudahkan digunakan dan paling ekonomis, yang ketiga rangkaian kontrolnya yang mudah dibuat, keempat mudah dalam troubleshooting, kelima lebih kompak dalam ukuran dan ramping.
Kalau kekurangan dari direct online starter atau DOL, arus awal motor tersebut berkurang. Starter direct online memiliki arus awal yang sangat tinggi dan terlebih dahulu banyak 6 hingga 8 kali dari arus beban yang penuh. Karena teknis panas yang sangat besar pada motor, umumnya mesin berkurang dan penurunan yang signifikan dalam tegangan pada instalasi listrik karena terlalu banyak arus besar dan karena pelanggan lain tidak terhubung ke jalur yang sama yang terkena, maka ini hanya cocok untuk motor kecil. Tegangan mekanik pada sistem mekanis meningkat karena torsi awal yang tinggi yang tidak perlu, bahkan ketika tidak diperlukan oleh beban ini sangat berbahaya bagi masa pakai alat berat. Starter DOL hanya cocok untuk motor dengan peringkat kurang dari 10 kW. Kerugian starter DOL adalah memberikan arus awal setinggi mungkin. Sekian yang dapat saya sampaikan, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.